sehingga nanti benih-benih padi yang kita peram bisa berkecambah dengan baik, dengan sehat, tidak terkontaminasi dengan penyakit tular benih, sehingga ketika kita sebarkan di lahan, benih ini akan cepat tumbuh, sahabat EBIB semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIB, selamat berjumpa kembali di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIB semua? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat, juga kuat baik jiwa maupun raga. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIB semua, pada pertemuan kali ini, di dalam video ini kembali saya akan berbagi pengalaman, berbagi informasi tentang sebuah perlakuan yang bisa kita berikan kepada benih padi kita yang akan kita semaikan nanti, sahabat EBIB. Di dalam video kali ini saya akan memberikan informasi kembali, walaupun informasi ini sudah pernah saya berikan kepada sahabat-sahabat EBIB semua pada video-video yang lalu. Namun saya rasa masih banyak para sahabat EBIB, masih banyak para petani yang menanyakan, Kang, bagaimana katanya caranya kita memberikan perlakuan atau melakukan seed treatment terhadap benih padi yang akan kita semaikan. Tentu saja caranya yaitu ini sudah teknis yang biasa dilakukan oleh para petani ya. Benih yang akan kita tebarkan di pesemaian nanti harus menjalani beberapa proses. Ada proses penyeleksian, ada proses perendaman, sahabat EBIB, juga melalui proses pemeraman. Setelah benih-benih padi nanti diperam dan berkecambah, barulah benih padi itu bisa kita tebarkan di lahan pesemaian yang sudah kita siapkan, sahabat EBIB. Namun perlu diketahui sahabat EBIB, kita tidak begitu saja bisa melakukan proses perendaman dan pemeraman terhadap benih padi kita. Karena apa sahabat EBIB? Rentan sekali sahabat EBIB terjadi kegagalan, ya, kegagalan dalam proses pemeraman. Banyak petani yang mengeluh kepada saya, ternyata proses pemeramannya tidak berhasil. Padi yang diperam setelah sampai 3 hari 3 malam pun tidak berkecambah. Walaupun berkecambah, masih banyak yang berkecambahnya tidak full 100%. Hanya sebagian kecil saja berkecambah. Nah, ini adalah sebuah perlakuan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan berupa seed treatment terhadap benih padi yang akan kita rendam dan kita semai, sehingga nanti benih-benih padi yang kita peram bisa berkecambah dengan baik, dengan sehat, tidak terkontaminasi dengan penyakit tular benih, sehingga ketika kita sebarkan di lahan, benih ini akan cepat tumbuh, sahabat EBIB semua. Sahabat EBIB semua, perlakuan yang akan saya berikan pada benih kali ini adalah pada benih padi Inbrida C2, sahabat EBIB ya. Nah, ini benih padi ini akan saya berikan perlakuan, sahabat EBIB. Saya berikan seed treatment. Nah, ini kemarin sudah saya jemur dulu ini, sahabat EBIB, sekitar 20 sampai 30 menit ya. Karena apa? Benihnya khawatir sudah terlalu lama, sehingga saya lakukan pengeringan lagi di bawah terik matahari. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya proses dormanse pada benih ini, sehingga dengan pengeringan, dengan penjemuran kemarin di bawah terik matahari, diharapkan benih ini bisa dapat tumbuh ya setelah diberikan treatment
kita rendam dan kita lakukan pemeraman. Baik sahabat Ebib semua, seperti apa nanti prosesnya dan bagaimana hasilnya dapat kita lihat nanti sahabat Ebib. Silakan sahabat Ebib simak baik-baik videonya, jangan di skip-skip sahabat Ebib ya, agar sahabat Ebib tidak gagal paham dan informasi yang didapatkan dapat diterima secara utuh. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat Ebib, sebelum kita menyaksikan video selengkapnya, jangan lupa kepada sahabat Ebib saya selalu memohon untuk bantuannya. Bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Subscribe itu gratis sahabat Ebib ya, tapi mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kita semua ya. Karena dengan menekan tombol subscribe ini tentu saja akan membuat eksistensi channel Eko Budi YouTube ini akan selalu bisa memberikan informasi-informasi seputar budidaya tanaman padi kepada sahabat-sahabat Ebib, khususnya kepada para petani pada umumnya sahabat Ebib. Di-share juga video ini apabila dirasa bermanfaat, semoga lebih bermanfaat juga bagi orang lain. Tekan tombol like-nya, silakan bertanya dan berkomentar, tentu saja dengan satu syarat, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yuk sahabat Ebib semua, kita lanjutkan videonya. Seperti apa proses penyeleksian, perendaman, juga proses pemeramannya sahabat Ebib semua. Oke, kita lanjutkan. Langkah yang pertama kita lakukan dalam memberikan seed treatment pada benih padi yaitu melakukan penyeleksian sahabat Ebib semua. Nah, ini adalah benih padi inbrida C2 sahabat Ebib yang akan kita lakukan atau kita berikan seed treatment. Kita lakukan penyeleksian benih padi yang akan kita pakai menjadi benih padi yang akan kita tanam nanti adalah benih padi yang benar-benar berkualitas, artinya benih padi yang berbobot dan juga tentu saja benih padi yang bernas. Langkah penyeleksian ini sahabat Ebib bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Namun yang saya lakukan ini sahabat Ebib adalah cara yang sangat sederhana sekali. Sahabat Ebib bisa melakukan dengan misalnya menggunakan telur dan abu atau menggunakan air garam. Namun saya cukup seperti ini sahabat Ebib ya. Diairi. Nah, benih-benih yang mengambang ini akan saya buang sahabat Ebib. Nah, Kang, apakah benih yang mengambang ini tidak ada isinya? Sebetulnya ada sahabat Ebib. Namun gabah-gabah ini tidak bernas. Ya, bulir-bulir gabah ini tidak bernas sehingga tidak akan menjadi benih yang baik ya, bukan benih unggul artinya. Nah, benih-benih yang mengambang ini walaupun ada isinya jangan kita paksakan untuk disemai. Kita buang sahabat Ebib ya. Itu. Jadi langkah penyeleksian ini penting sahabat Ebib. Gunakan benih yang benar-benar bernas, artinya tidak mengambang. Ketika diairi dia akan tenggelam. Itu adalah jenis padi yang bernas dan berbobot sehingga tidak mengambang sahabat Ebib. Lakukan penyeleksian ini dengan benar-benar teliti sahabat Ebib ya. Usahakan sekali lagi jangan sampai ada benih padi yang mengambang kita gunakan ya, kita tebarkan di lahan pesemaian nanti. Walaupun tumbuh nanti benih padi itu bukan merupakan benih padi yang unggul sahabat Ebib semua. Setelah dilakukan penyeleksian dan pencucian, benih padi ini sekarang nampak berwarna kuning bersih sahabat Ebib ya. Nah, ini adalah merupakan langkah yang paling penting sahabat Ebib dalam treatment benih padi ini. Benih padi ini sahabat Ebib akan dilakukan perendaman ya, di mana air larutan rendaman ini akan atau bisa kita campurkan menggunakan amunisi sahabat Ebib. Nah, yang akan saya gunakan ini ada dua amunisi sahabat Ebib. Satu fungisida, yang ini sahabat Ebib ya. Nah, ini fungisida dengan merek dagang Topsin. Fungisida ini berfungsi untuk menjaga
penyakit tular benih yang disebabkan oleh jamur, sehingga bisa menyebabkan blas biasanya pada tanaman padi. Nah, fungisida ini akan kita campurkan dalam larutan ini sahabat ebib. Kemudian yang kedua, ini adalah sebuah pupuk majemuk ya, ada makro dan mikronya. Ini adalah mereknya Leili 2000 sahabat ebib. Leili 2000 ini merupakan zat pengatur tumbuh yang tujuannya diberikan pada rendaman daripada benih ini agar mempercepat proses perkecambahan benih padi yang kita rendam sahabat ebib ya. Nah, ini adalah Leili 2000. Nah, ini untuk topsin, ini sahabat ebib dosisnya yang akan kita gunakan dalam setiap 1 liter air kita gunakan 5 ml. Nah, karena air rendaman yang saya gunakan ini 10 liter sahabat ebib, maka akan saya gunakan 50 ml untuk 10 liter air. Nah, ini fungisida ini kita campurkan ke dalam air rendaman benih ini sahabat ebib ya. Itu yang nanti akan disandingkan dengan Leili 2000 ini. Nah, sedangkan dosis Leili 2000 ini adalah sahabat ebib cukup 2 ml per liter air. Air yang saya gunakan 10 liter. Jadi Leili yang saya gunakan ini cukup 20 ml saja sahabat ebib. Sedikit sekali sahabat ebib ya. Nah, ini sahabat ebib 20 ml untuk 10 liter air yang dipakai merendam benih padi ini sahabat ebib semua. Nah, setelah kita berikan 2 amunisi ini, yang satu senjata, yang satu nutrisi benih padi ini, jangan lupa sahabat ebib kita aduk-aduk ya, biar merata agar semua bulir gabah yang ada dalam air rendaman ini bisa terkena dan terkontaminasi dengan amunisi yang kita gunakan dalam rendaman benih ini sahabat ebib ya. Nah, benih ini sahabat ebib akan kita rendam selama kurang lebih 24 jam atau 1 hari 1 malam. Kita simpan benih ini sahabat ebib nanti di tempat yang aman ya. Tujuannya agar terhindar dari hewan gitu sahabat ebib, juga jangkauan anak-anak sahabat ebib ya. Nah, ini saya simpan di sini di sumur sahabat ebib ya. Nah, di sini tujuannya tadi itu agar lebih terlindung lah ya, karena kalau kelihatan anak kecil nanti ini pakai mainan, dan ini ada fungisidanya, khawatir dapat menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi benih ini akan kita rendam selama 24 jam sahabat ebib. Nah sahabat ebib, ini adalah benih padi yang telah saya rendam selama 24 jam atau sehari semalam. Nah ini ya, sebelum kita peram sahabat ebib, benih padi yang sudah kita rendam selama 24 jam ini harus kita tiriskan dulu sahabat ebib ya. Kita jemur dalam suhu kamar, artinya kita jemur di luar ruangan yang tidak terlalu terkena oleh terik matahari secara langsung. Cukup di tempat yang teduh saja sahabat ebib ya. Kemudian air rendaman ini jangan dibuang sahabat ebib. Ini akan digunakan nanti untuk menyiram ya benih padi yang kita rendam sahabat ebib. Sayang ya, karena ini ada amunisinya, ada fungisida dan ada leilinya gitu ya sahabat ebib ya. Nah, benih padi yang sudah kita rendam selama 24 jam ini sebaiknya kita tiriskan dulu dalam suhu kamar atau pada cuaca yang tidak terlalu terik sahabat ebib. Cukup biar tuus saja gitu istilahnya sahabat ebib ya, agar tidak terlalu basah lah gitu. Jadi tidak terlalu kering penjemurannya, jangan sampai terlalu kering ya sahabat ebib ya. Cukup kita angin-anginkan seperti ini, biar nanti si benih ini yang sudah kita berikan amunisi-amunisi tadi akan lebih menyerap ya, akan lebih terserap ke dalam bulir-bulir gabah di dalamnya, sehingga dapat berfungsi dengan baik daripada Leili 2000 dan juga fungisida topsin tadi sahabat ebib. Angin-anginkan kurang lebih 20 sampai 30 menit saja sahabat ebib. Jangan lupa ditungguin sahabat ebib ya. Nanti dimakanin ayam habis loh benih kita ya. Baik sahabat ebib, ini adalah proses penjemurannya.
Setelah benih padi yang kita jemur ini dirasa cukup kering sahabat Ebib ya, tapi tidak terlalu kering gitu. Barulah benih-benih ini kita masukkan ke dalam wadah atau ke dalam karung biasanya untuk kita lakukan pemeraman sahabat Ebib ya. Benih-benih yang sudah kita rendam ini kemudian kita tiriskan atau kita jemur dan angin-anginkan di suhu kamar. Ini akan nampak lebih bersih, lebih cerah warnanya sahabat Ebib, bisa lihat sendiri ya. Insya Allah ini benih ini sudah sehat sahabat Ebib ya. Sudah terbebas daripada penyakit ular benih yang disebabkan oleh jamur ya. Penyakit ular benih itu adalah penyakit bawaan ya. Nah ini akan saya simpan sahabat Ebib di kamar mandi. Nanti air bekas rendaman ini akan saya siramkan lagi ya ke sini ya, ke dalam benih ini ya, ketika kita melakukan perendaman. Perendaman saya lakukan di kamar mandi saja sahabat Ebib ya, tidak di luar, khawatir nanti ada hewan seperti ayam ya yang memakan benih ini, karena karung kan mudah tembus gitu. Nah ini air tadi, air rendaman. Nah sebelum kita peram, kita masukkan lagi ya, kita taburkan lagi ke dalam benih yang sudah kita angin-anginkan dan agak kering tadi sahabat Ebib. Tujuannya agar si air larutan ini juga masih bisa memberikan reaksi ya, memberikan manfaat bagi benih-benih padi ini, dapat lebih menjaga sahabat Ebib dari penyakit ular benih. Pemeraman ini sahabat Ebib akan saya lakukan selama kurang lebih 36 jam sahabat Ebib. Nanti setelah 36 jam kita lihat sama-sama hasilnya. Namun sahabat Ebib, karena khawatir durasi dalam video ini kepanjangan, untuk melihat hasilnya kita lihat di video yang akan datang. Baiklah sahabat Ebib semua, itulah proses seed treatment, perlakuan yang bisa kita berikan kepada benih-benih padi kita ya, dari mulai proses penyeleksian walaupun secara sederhana, melalui proses perendaman, juga amunisi-amunisi yang bisa kita gunakan sahabat Ebib. Proses pemeraman sudah kita lakukan ya, karena saya khawatir durasi dalam video ini kepanjangan sahabat Ebib ya. Untuk hasilnya nanti kita lihat setelah 36 jam apakah benih padi kita yang tadi kita berikan perlakuan itu bisa berkecambah dengan baik, dapat menjadi benih-benih yang sehat, terbebas daripada penyakit ular benih yang dibawa oleh si buah padi saat panen yang lalu sahabat Ebib semua. Baiklah sahabat Ebib, sebelumnya saya tak lupa kembali mengingatkan yang belum menekan tombol subscribe-nya, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya, tekan pula tombol like-nya. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe dan tombol like-nya, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Semoga amal akan teteh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Bagikan video ini kepada para petani yang lain sehingga menjadi bermanfaat, lebih bermanfaat bagi orang lain juga bagi diri kita, dan insya Allah menjadi ladang ibadah buat kita semua sahabat Ebib semua. Baiklah sahabat Ebib semua, akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata, salah-salah perlakuan, juga salah-salah ucapan yang saya sampaikan dalam video ini. Akhirnya saya mengucapkan akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.